Bagaimana kesehatan mental memengaruhi kualitas hidup kita baik secara individu maupun dalam masyarakat? Kesehatan mental yang baik adalah kunci untuk hidup produktif, bahagia, dan harmonis dengan orang di sekitar kita. Yuk kita kenali bersama dampak kesehatan mental dan cara-cara menjaga serta mengatasinya agar hidup kita lebih berkualitas. 12,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Para orang tua diminta lebih peduli dengan kesehatan mental buah hati mereka. Satu dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Hasil survei kesehatan jiwa remaja nasional menunjukkan bahwa 17,95 juta remaja di tanah air mengalami gangguan kejiwaan. Survei yang dilakukan pada remaja usia 10 hingga 17 tahun ini dilakukan oleh sejumlah universitas di Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan pada 2022 lalu. Angka remaja penderita gangguan mental diprediksi terus meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan survei tersebut juga disebutkan, 1 dari 20 remaja Indonesia mengalami gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Angka-angka ini setara dengan 15,5 juta dan 2,45 juta remaja. Penelitian menunjukkan ada beberapa gangguan mental yang paling banyak diderita remaja Indonesia. Gangguan yang diderita para remaja ini bahkan mengganggu kehidupan dan tumbuh kembang mereka. Berbagai faktor yang mempengaruhi masalah gangguan mental pada remaja mulai dari perundungan di sekolah, hubungan teman sebaya dan keluarga, perilaku seksual, penggunaan narkoba, serta pengalaman masa kecil yang merugikan lainnya. Meskipun angka remaja penderita gangguan mental cukup tinggi, namun hanya sedikit remaja yang mencari bantuan profesional untuk permasalahan kesehatan mentalnya. Para orang tua diminta lebih memperhatikan kesehatan mental buah hati mereka. Tim Liputan BTV. Dari berita tersebut bahwa tercatat sekitar 17,9 juta remaja Indonesia usia 10-17 tahun mengalami masalah kesehatan mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perundungan di sekolah, hubungan dengan teman sebaya dan keluarga, perilaku seksual, penggunaan narkoba, serta pengalaman masa kecil yang merugikan. Gangguan mental ini berdampak pada kehidupan dan tumbuh kembang remaja, namun sangat sedikit yang mencari bantuan profesional. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting untuk lebih memperhatikan dan mendukung kesehatan mental anak-anak mereka guna mencegah dan mengatasi gangguan mental tersebut. Dampak kesehatan mental terhadap individu. Yang pertama ada gangguan emosi dan perilaku. Individu dengan masalah kesehatan mental mungkin mengalami suasana hati yang tidak stabil, seperti depresi, cemas, atau mudah marah, serta perubahan perilaku yang dapat mempengaruhi interaksi sehari-hari. Yang kedua, ada penurunan kinerja dan produktivitas. Kondisi mental yang buruk dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi, menyelesaikan tugas, dan melakukan pekerjaan secara efektif. Yang ketiga, ada kesulitan dalam hubungan sosial. Masalah kesehatan mental sering menyebabkan isolasi sosial, kesulitan mempertahankan hubungan yang sehat, dan menimbulkan konflik dengan keluarga, teman, atau rekan kerja. Yang keempat, ada resiko penyalahgunaan zat. Beberapa individu mungkin mencoba melarikan diri dari masalah mental dengan menggunakan alkohol, narkoba, atau zat adiktif lainnya yang justru memperburuk kondisi mereka. Kesehatan mental terhadap masyarakat. Yang pertama, biaya kesehatan yang tinggi. Penanganan masalah kesehatan mental yang tidak tepat atau terlambat menyebabkan beban biaya yang besar pada sistem kesehatan, termasuk pengobatan, terapi, dan pelayanan sosial. Yang kedua, ada penurunan kualitas hidup masyarakat. Kesehatan mental yang buruk di tingkat populasi dapat menurunkan kesejahteraan umum, mengurangi kebahagiaan, dan meningkatkan tingkat kemiskinan serta ketidakstabilan sosial. Lalu yang ketiga ada resiko keamanan dan keselamatan. Gangguan kesehatan mental berat terkadang dapat berhubungan dengan resiko kekerasan, kecelakaan, dan masalah keamanan publik yang harus diwaspadai. Lalu yang keempat ada dampak ekonomi yang signifikan. Penurunan produktivitas tenaga kerja
absensi, dan meningkatnya angka pengangguran akibat gangguan mental memberikan dampak negatif bagi ekonomi nasional. Faktor resiko kesehatan mental yang pertama, faktor genetik. Riwayat keluarga dengan gangguan mental meningkatkan kemungkinan individu mengalami masalah serupa. Yang kedua, faktor lingkungan. Kondisi kehidupan seperti kemiskinan, konflik, dan lingkungan yang tidak mendukung dapat meningkatkan risiko gangguan mental. Yang ketiga, faktor stres. Tekanan hidup yang berkepanjangan, baik dari pekerjaan, keluarga, atau sosial, bisa memicu masalah kesehatan mental. Yang keempat, faktor trauma. Pengalaman traumatis seperti kekerasan, bencana, atau pelecehan meningkatkan kerentanan seseorang menghadapi gangguan mental. Cara mencegah dan mengatasi masalah kesehatan mental. A. Meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang kesehatan mental dapat memberikan informasi yang benar agar stigma dapat dikurangi dan lebih banyak orang paham pentingnya menjaga kesehatan mental. Yaitu membangun jaringan dukungan sosial yang dimana memperkuat hubungan sosial dengan keluarga, teman, dan komunitas yang dapat memberikan dukungan emosional. Selanjutnya yang C, mengelola stres dan emosi dapat melatih teknik coping seperti mindfulness, relaksasi, dan pengelolaan waktu agar lebih baik dalam menghadapi tekanan hidup. Selanjutnya yang D, mencari bantuan profesional konsultasi dengan psikolog, psikiater, atau konselor untuk diagnosis dan penanganan yang tepat terutama pada kasus yang serius. Banyak yang bilang hidup itu adil. Saya tidak setuju. Diasingkan, diacuhkan, bahkan dibuang. Dunia begitu kejam. Saya teringat saat itu tiba-tiba badan saya terasa kaku. Keringat dingin, dada terasa sesak. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Saya malah diruqyah. Di situ kecemasan saya kambuh. Saya mual, muntah, bahkan menangis sejadi-jadinya. Katanya bagus, tanda ujinya keluar. Bagaimana saya tidak mengira anak saya kesurupan. Tiba-tiba dia menangis, tiba-tiba dia ketawa, tiba-tiba dia juga teriak. Sedih rasanya jika ingat itu. Ya, siapa yang menyangka anaknya akan seperti ini. Tentu dengan berat hati saya harus mengurungnya. Saya pun tidak tahu apa yang saya lakukan itu benar atau salah. Karena saya harus terus bekerja untuk menghidupi anak saya maupun saya sendiri. Masalah kesehatan jiwa seringkali kurang dikenali keberadaannya dan pada beberapa kasus dianggap sebagai tabu, hal yang memalukan dan perlu disembunyikan. Sehingga seringkali membuat akses penderitanya untuk layanan kesehatan menjadi terhambat. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk lebih dini mengenali masalah kesehatan jiwa adalah dengan mengakses media sosial, banyak informasi di sana, pastikan medianya terpercaya, menjalani screening. Ada beberapa screening untuk masalah kesehatan jiwa yang tersedia juga di media sosial. Apabila kita menduga diri kita mengalami masalah kesehatan jiwa, kita bisa mencari dukungan yang biasa kita lakukan. Kita juga dapat mengakses layanan medis apabila strategi yang biasa kita lakukan kurang berfungsi.
Masalah kesehatan jiwa yang dikenal lebih dini diharapkan dapat meningkatkan tingkat pemulihan dan mengembalikan orang dengan gangguan jiwa ke fungsi yang lebih baik. Sekarang, sudah banyak orang yang peduli dengan kesehatan mental. Tidak mudah percaya stigma. Disitulah saya menemukan support system saya. Alhamdulillah, sekarang anak saya lebih membaik. Bahkan saya belum pernah melihat anak saya seceria ini. Ternyata dunia tidak sekejam itu. Dan ternyata saya pun tidak sendirian. Ya, hidup itu adil. Tergantung bagaimana kita melihatnya. Dari film ini menunjukkan bahwa pentingnya kesadaran dan dukungan terhadap kesehatan mental, terutama dalam konteks stigma yang masih kuat di masyarakat terhadap gangguan mental. Film ini juga menunjukkan bahwa penderita masalah kesehatan mental sering mengalami kesulitan karena stigma, kurangnya pemahaman keluarga, dan hambatan dalam mengakses layanan kesehatan. Hal ini menyebabkan penderita sering menunda mencari bantuan hingga kondisinya lebih serius. Kunci utama adalah deteksi dini, edukasi, dan dukungan sosial yang dapat meningkat tingkat pemulihan dan mengembalikan fungsi penderita secara optimal. Film ini juga menekankan bahwa kesehatan mental harus diperlakukan setara dengan kesehatan fisik agar tercipta kesetaraan dalam layanan kesehatan dan pemulihan. Dengan pendekatan yang tepat, stigma bisa dikurangi dan penderita memperoleh akses yang lebih baik untuk sembuh dan berkontribusi dalam masyarakat. Orang yang kena masalah mental berarti kurang ibadah. Orang yang stres dan depresi berarti jauh dari Tuhan. Masalah mental itu cumanlah hal yang dilebih-lebihkan. Kalau kita datang ke psikolog ataupun ke psikiater artinya kita kena gangguan jiwa. Sayangnya stigma itu masih sangat masif di zaman sekarang. Di zaman dimana orang-orang itu udah mulai aware sebenarnya sama kondisi kesehatan mental. Nyatanya masalah mental bukanlah hal yang dilebih-lebihkan, melainkan hal yang memang perlu diperhatikan. Siapapun kita, apapun gender kita, apapun profesi kita, berapapun usia kita bisa aja kena masalah mental. Kita semua manusia biasa. It's really okay to not be okay. It's really okay to seeking for help. Gak apa-apa kalau kita stres, gak apa-apa kalau kita capek, gak apa-apa kalau kita terluka, dan gak apa-apa banget untuk meminta bantuan. Please, reaching out. Kapanpun kita merasa lelah, kapanpun kita merasa jatuh, cari orang-orang terdekat kita, mintalah bantuan. Dan jangan lupa, kesehatan mental adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Selamat Hari Kesehatan Mental Dunia.